Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik Ustaz. Masya Allah, lama nggak kelihatan ini Iya Ustaz, Masya Allah. dari Sibuk luar Ustaz. kota. Oh Allah Akbar. Sibuk, Masya Allah. sibuk tak menentu ini kayaknya Masya Ustaz. Masya Allah. Sama kemarin qadarullah habis dari luar kota juga hari Selasa. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah masih diberikan kesibukan yang kesibukan kita itu masih berada dalam koridor ketaatan di jalan Allah. Insya Allah. Banyak orang yang kesibukannya itu justru sesuatu yang melalaikan dirinya. Betul, Jadi Ustaz. kalau kita disibuk dengan sesuatu yang positif, kita bersyukur sama Allah. Iya, Ustaz. Insya Allah. Masya Iya, Allah. gimana keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah, semua Masya sehat walafiat, Iya. tetap semangat. Iya, sudah Masya Allah. setahun lebih berdamping dengan corona. Ustaz. Setahun lebih berdampingan dengan corona, kita harus tetap semangat Iya. karena kita punya Allah Amin. yang menolong kita, yang membantu kita, yang senantiasa memberikan kebaikan untuk kita. Oh iya Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya. Ada berita apa Mas? Ya banyak saat sudah berita saat Berita berseliweran nggak jelas, gitu ya, dari yang bermutu sampai nggak mutu betul, ya. betul. Ya. Ya, ini yang mau saya tanyakan saat kayaknya kan nih dari negara sebelah nih kayaknya lagi ada konflik nih Ustaz. Iya, tetangga sebelah kita ya. Tengah sebelah Baik. kita. Iya. Lagi ada kudeta berdarah kelihatannya. Sepertinya seperti itu. Berdarah-darah Iya. seperti itu sampai terjadi kekacauan yang luar biasa. Iya. Sampai KBRI kita di Yangon, Myanmar, Myanmar. membuka tempatnya untuk warga negara Indonesia yang dikhawatirkan terancam, jadi bisa tinggal di sana. Dan KBRI kita juga memberikan sebuah ultimatum ya untuk warga kita untuk menyediakan stok bahan pangan untuk 2 minggu ke depan karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Betul. Nah, ini sebuah pelajaran penting yang harus kita ambil sebenarnya Mas. Iya. Bahwa sesungguhnya yang namanya kekacauan di suatu negeri nggak akan pernah mendatangkan manfaat sama sekali. Yang namanya chaos yang terjadi di suatu negeri nggak akan pernah mendatangkan kebaikan sama sekali. Mungkin kita merasa kita punya pemimpin yang kurang amanah. Betul. Mungkin kita merasa kok rezim ini kok penuh dengan tipu daya dan korupsi misalnya. Iya. Mungkin kita merasa kenapa kebijakan pemimpin kok sepertinya tidak berpihak kepada rakyat dan menyudutkan golongan tertentu. Maka sungguh dalam Islam, dan ini termasuk bagian dari konsep yang dipegang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak berkenan dalam pemimpin kita, maka kita diperintahkan untuk bersabar Mas. Sabar. Bersabar, nggak usah demo-demoan, Iya. nggak usah sampai melakukan kudeta yang berdarah-darah. Betul. Karena kalau sampai terjadi kudeta yang berdarah, yang jadi korban adalah kaum muslimin juga, Betul. rakyat kecil yang nggak tahu apa-apa. Nah, sabarnya kita insya Allah berpahala di sisi Allah. Bahkan kita punya kewajiban untuk memberikan hak para pemimpin kita. Betul. Karena agama kita adalah nasihat pada hakikatnya. Ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Nasihat kepada para wulatul umur, pada pemimpin kita. Pemimpin kita adalah manusia juga. Betul. Bisa salah, bisa Betul juga. benar. Kalau salah maka mereka juga butuh diingatkan sama kita. Maka kalau kita bisa mengingatkan pemimpin kita itu jauh lebih baik. Iya. Apalagi sekarang Mas, zaman media sosial, Iya. semua pemimpin pasti punya akun-akun, punya Twitter, punya Instagram. Kita DM mereka lah. jauh Pastilah lebih mudah. akan sampai ke mereka. Betul. Jauh lebih mudah ya saatnya sekarang. Semudah. Misalnya gini, seluruh warga Indonesia misalnya yang punya media sosial, 10 juta saja nge-DM pemimpin, Iya. memberikan masukan, mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Yakinlah, apa yang mereka putuskan dari kebijakan yang menyimpang, insya Allah akan membantu mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Baik. Kayak contoh kemarin sempat ramai itu investasi miras, Mas. Iya. Diputuskan ketok palu misalnya. Tiba-tiba kemudian beberapa hari kemudian dicabut kembali, dibatalkan. Artinya apa? Nggak ada manfaatnya kita teriak-teriak yang nggak jelas, kita mencela pemimpin. Maka lebih baik kita memberikan nasihat dengan cara yang benar. Betul. Mereka pemimpin kita juga punya harga diri. Nggak terima kalau kemudian
diolok-olok, dikata-katain yang enggak gitu. Kan sekarang pengataan itu macam-macam lah. Betul. Dari nama hewan dari A sampai Z, kebun binatang keluar semua. Astagfirullah. Ya, gitu. Jadi lebih baik kita doakan mereka. Sampai para ulama mengatakan, di antaranya Fudail bin Iyad mengatakan, lau inni a'lam annali da'watun mustajabatun. Seandainya aku tahu bahwa aku punya doa yang mustajab, la saraftuha lil imam, li sultan. Tentu aku akan mendoakan dengan doa kebaikan bagi para pemimpin kita. Jadi sungguhnya kalau kita mau berkaca dengan apa yang terjadi di negara sebelah, yang namanya kudeta, yang namanya pemberontakan dan sebagainya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi kalau kudeta itu dilakukan tanpa perhitungan. Nah, kalau seseorang ingin mengkudeta seorang pemimpin, maka harus penuh dengan perhitungan. Kalau tanpa perhitungan yang terjadi justru madaratnya lebih banyak. Akan timbul banyak kerusakan di muka bumi ini. Yang jadi korban adalah rakyatnya. Sebagaimana kita tahu di Suriah sampai detik ini, Mas. Masih terus ya. Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah ditekan oleh pemimpin yang notabene beda keyakinan. Orang-orang yang pemimpin di sana orang-orang yang berpegang pada agamanya Syiah seperti itu. Ketika ada sebagian dari Ahlus Sunnah yang ingin mengkudeta pemimpin di sana misalnya, tanpa perhitungan yang terjadi sebuah fitnah, musibah yang menjadi korban adalah kita kaum muslimin. Yang terjadi juga di Libya sampai detik ini. Bisa dikatakan Libya menjadi negeri yang tidak bertuan. Pemimpinnya nggak jelas siapa. Semua negara masuk, semua negara punya kepentingan, yang jadi korban kaum muslimin. Di negeri Yaman misalnya, terjadi kudeta sampai detik ini pun masalahnya belum selesai. Seolah menjadi negeri tidak bertuan. Semua orang punya kepentingan di situ. Dan di banyak negara kaum muslimin secara umum. Jadi sesungguhnya yang namanya kudeta berdarah tidak akan pernah ada manfaatnya. Hanya akan menimbulkan suatu kerusuhan, yang jadi korban adalah kaum muslimin. Jadi kalau kita punya pemimpin, doakan pemimpin kita semoga mendapatkan hidayah, semoga Allah jaga mereka dengan berbagai bentuk perlindungan. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk para pemimpin kita. Cukup seperti itu. Ya, itu yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di negeri sebelah dan peristiwa kudeta yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, Mas. Nah, karena sesungguhnya dalam Islam, Islam sangat menjunjung tinggi nikmat berupa rasa aman. Kita kalau nggak punya rasa aman, kita nggak bisa apa-apa, Mas. Kita punya uang, tetapi kita nggak punya rasa aman, kita nggak bisa memanfaatkan uang kita. Was-was terus, ya. Nggak bisa jalan-jalan. Kenapa? Mau jalan sedikit sudah was-was. Mau belanja sudah was-was. Sebagaimana kita mungkin ingat setahun yang lalu ketika terjadi wabah corona, seperti itu. Kita diuji oleh Allah dengan sebuah nikmat rasa aman. Kita mau sholat ke masjid aja takut, Mas. Takut kena corona. Kita sampai detik ini juga kalau mau sholat di masjid juga takut. Ternyata di masjid yang kita mau sholat itu sholatnya nggak ada jarak seperti itu. Kita takut. Kenapa sebabnya? Karena ini nikmat aman adalah nikmat yang agung yang Allah berikan. Sampai Rasulullah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Barang siapa di antara kalian di pagi hari kayak gini nih, kita mendapatkan rasa aman. Dalam jiwa kita aman. Nggak dikejar-kejar debt collector, nggak dikejar-kejar tukang pajak, nggak dikejar-kejar tukang kredit gitu ya. Aman, Mas. Betul. Hanya dengan secangkir kopi gitu ya, makan gorengan, makan telur rebus, nikmatnya luar biasa. Tapi nggak punya utang, luar biasa. Iya, nikmat luar biasa itu. Luar biasa. Iya. Beda dengan orang-orang yang bergaya seperti orang kaya,
sarapan di kafe, sarapan di tempat yang mewah, bayarnya pakai kartu kredit. Kartu kredit itu kan utang, Mas. Utang, habis itu dikejar-kejar saat. Habis itu dikejar-kejar. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Betul. Bayangkan betapa miskinnya mereka. Makan aja pakai ngutang, pakai kartu kredit. Ya Allah. Itulah. Nah, kita bersyukur cuman dengan modal segelas kopi, kemudian sepiring dari ketela rebus gitu ya. Kita merasa nikmat. Maka Rasulullah mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa di antara kalian di pagi hari dalam keadaan mendapatkan rasa aman. Mu'afan fi jazadihi, jasadnya sehat, badannya sehat kayak kita nih, enggak kena corona, enggak kena sakit macam-macam. Insyaallah. Wa indahu qutu yaumihi, dia punya sesuatu yang bisa dia makan hari itu. Walaupun cuma punya beras sama garam yang pasti bisa kita makan. Maka kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu ad-dunya. Sepertinya dunia itu sudah di genggaman dia, Mas. Masya Allah. Punya rasa aman, punya badan sehat, punya apa yang dimakan untuk hari itu. Maka dari itu simbah-simbah kita dulu mengajarkan kepada kita ketahanan pangan, Mas. Iya, betul. Di depan itu nanamnya singkong. Iya. Di depan itu nanamnya itu pohon menghasilkan pangan lah intinya. Beda dengan orang zaman sekarang, rumahnya kelihatan mewah, depannya tanaman bagus gitu ya, kayak yang lagi ngetren sekarang janda bolong harganya jutaan, tapi nggak bisa dimakan, Mas. Jadi nggak ada ketahanan pangan sama sekali. Nah, dulu Simbah kita mengajarkan ketahanan pangan, rumah bagus tapi depannya singkong. Wah, iya betul. Iya. Itu ketahanan pangan. Jadi kita punya sesuatu yang bisa kita makan dari halaman kita sendiri. Mau nyambel ada cabai. Iya, tinggal metik saat ya. Iya. Mau bikin sayur ada bayam atau kangkung atau ada daun ketela yang bisa direbus. Iya, betul. Ya. Kita lapar ada sumber karbohidrat dari singkong itu sendiri. Betul. Biasanya orang dulu juga ada pohon sukun, Mas. Oh iya, sekarang jarang ya. Itu sumber karbohidrat juga, luar biasa. Jadi ini sudah diajarkan oleh nenek moyang kita juga zaman dulu. Punya rasa aman, punya kesehatan, dan punya apa yang bisa dimakan. Faka'annama hizat lahud dunya. Itu sesuatu yang kita ibaratkan dunia itu sudah kita pegang. Nggak usah muluk-muluk lah. Betul. Muluk-muluk punya ini punya itu sebagaimana generasi milenial zaman sekarang. Jadi aman itu sebuah nikmat yang begitu agung. Kita diibaratkan punya dunia dan seisinya. Dan rasa aman juga modal sebagai kita sebagai seorang muslim untuk beribadah di jalan Allah. Betul. Sebagaimana Allah ketika menyindir orang-orang Quraisy dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisyin, maka kebiasaan orang Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka punya kebiasaan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Musim panas biasanya mereka jualannya ke negeri Syam karena hangat pada saat itu. Musim dingin mereka jualannya ke negeri Yaman. Kenapa sebabnya? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ketika Allah memberikan mereka makan, menyelamatkan mereka dari rasa lapar, dan Allah juga menyelamatkan mereka dari rasa takut. Dari rasa aman itu modal ibadah sebenarnya. Kita bisa bayangkan di awal corona, Mas, kita ingat juga kita nggak bisa sholat karena takut. Betul. Kita bayangkan juga teman-teman saya di Yaman. Iya, gimana Ustaz? Betapa banyak teman saya di Yaman yang kemudian sudah meninggal dunia mendahului saya dieksekusi, Mas. Berangkat ke masjid, turun dari mobil, tembak di tempat. Sampai segitunya. Sampai ada ketakutan untuk berangkat ke masjid, sampai kemudian ada ketakutan di antara para ulama di sana untuk mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menunjukkan aman adalah sesuatu nikmat yang agung. Maka dari itu kita sebagai anak bangsa, kita punya kewajiban untuk menjaga nikmat aman yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda keyakinan, tetapi perbedaan itu tidak membuat kita seharusnya saling mencela satu sama lain. Saling menguatkan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Saling toleransi. Toleransi itu membiarkan. Mereka biarkan seperti itu, sebagaimana mereka juga harus membiarkan kita berpegang pada agama kita. Kita bebas untuk beribadah, bebas kajian tanpa diatur-atur. Nah, itu nikmat aman. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga minta sama Allah ketika ada di kota Mekah.
Nabi Ibrahim minta sama Allah, Rabbi ij'al hadha balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota Mekah sebagai balada amina, negeri yang aman. Baru setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan warzuq ahlahu minas thamarat, dan berilah rizki kepada penduduknya dari berbagai bentuk buah-buahan. Artinya Nabi Ibrahim tahu persis nikmat aman harus ada lebih dulu dibandingkan dengan rizki. Sekaya apapun kita, kalau kondisi nggak aman, nggak mungkin kita bisa menikmati rezeki kita. Sekaya apapun kita, kalau kita nggak punya rasa aman, kita nggak akan pernah menjadi orang yang bahagia. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Walaupun Indonesia kemarin sempat gonjang-ganjing macam-macam seperti itu ya, tetapi kita sebagai anak bangsa harus bercermin dari kudeta yang berdarah yang ada di negeri tetangga dan negeri-negeri Arab sebelumnya dalam peristiwa Arab Spring ya, rangkaian mulai dari Tunisia, Libya, Yaman dan sebagainya. Sesungguhnya yang namanya konflik nggak pernah ada manfaatnya. Betul. Ya, kita harus bisa menjaga rasa aman itu. Sebagai anak bangsa kita punya kewajiban menjaga itu semua. Dan bentuknya macam-macam. Kita juga harus menghindarkan diri kita dari ikut menyebarkan berita hoax, berita yang nggak ada manfaatnya. Karena pastinya yang namanya kudeta berdarah, yang namanya gonjang-ganjing itu diawali dari berita bohong. Malah membuat kita semakin takut. Semakin takut. Apalagi kita punya WhatsApp, punya HP, setiap hari ada berita bohong yang masuk ke HP kita. Macam-macam lah. Jadi kita punya, alhamdulillah diberikan oleh Allah seorang pemimpin. Dengan kekurangan yang ada pada pemimpin kita, maka sungguhnya pemimpin kita itu cerminan dari kita. Kita jangan pernah meminta dan membandingkan pemimpin kita sama Rasulullah. Dulu Rasulullah kayak gini loh, kenapa pemimpin kayak gitu gitu ya. Kita harus ingat Mas, kenapa kok para sahabat dulu punya pemimpin kayak Rasulullah? Karena orang yang dipimpinnya adalah sekelas Abu Bakar, sekelas Umar bin Khattab, sekelas Utsman bin Affan, sekelas Ali. Maka mereka pun diberikan pemimpin yang sekelas dengan level mereka. Kenapa Allah memberikan pemimpin kepada kita yang tidak sesuai dengan harapan kita misalnya? Karena itulah cerminan dari masyarakat kita. Masyarakat kita selama belum berkualitas, ya pemimpinnya pasti akan jauh dari kata kualitas. Maka betul kata Allah Azza wa Jalla, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah satu kaum sampai kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi kita harus terus dakwah, merubah, mengingatkan masyarakat kita. Jangan terlalu tegang Mas. Kita ngopi dulu. Bismillah. Subhanallah. Jadi begini. Anak tuh sedih satu waktu tadi yang antum kita kan teman-teman antum di Yaman gitu. Akhirnya subhanallah. Betul, ini kejadian nyata. Saya mendapatkan berita fulan yang duduk satu kelas dengan kita, satu majelis dengan kita, meninggal dunia, dieksekusi di tempat. Karena memang di sana orang-orang berilmu, orang-orang yang dianggap ulama gitu ya, dieksekusi satu persatu. Ada yang dieksekusi pas sholat isya, sholat subuh seperti itu. Jadi bersyukurlah pada Allah, ini nikmat yang agung sekali yang harus kita jaga. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur kepada Allah dari kebaikan yang Allah berikan. Apapun yang terjadi kita harus bersabar atas ujian yang Allah timpakan. Sungguh bersyukurnya kita akan bernilai pahala yang besar di hadapan Allah. Bersabarnya kita akan bernilai besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Gak usah ada kudetaan, baik kudeta di tingkat nasional atau skala yang lebih mikro, nggak usah lah kayak gitu, nggak ada manfaatnya, karena itu akan menghabiskan energi kita sebagai seorang muslim. Kita punya kewajiban untuk memfokuskan diri kita, mengumpulkan bekal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga itu bermanfaat Mas. Amin, insyaallah. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita selaku anak bangsa di tanah air
kita yang tercinta, negara Indonesia. Ya, Masya Allah, Ustaz nih, jazakallah khairan, Ustaz, nasihat-nasihatnya. Barakallahu fiik. Akramakallah.